Hai, Shalom. Salam sadar untuk sahabat Kanuru dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya dengan topik yang masih sama dengan pembahasan sebelumnya. Kok sama terus bro? Kok nggak macam nggak ada konten lain? Ya, ini masih tetap sama dan masih tetap akan diangkat terus mengenai topik ini, yakni tentang ucapan dari Agustan sampai ada perhatian atau sampai ada tindak lanjut terkait dengan penistaan penghujatan yang dilakukan oleh Agustan, yang mana dalam videonya secara terang-terangan dia mengatakan ajaran Kristen secara khusus dalam Matius 28 yang berbicara tentang amanat agung itu adalah ajaran iblis, kata si Agustan. Dan kita akan cek apakah benar ajaran ayat tersebut berisi tentang ajaran iblis dan apakah itu sesuai dengan ajaran iblis. Kita akan cek datanya teman-teman. Sebelum itu kita saksikan dulu videonya. Bagi teman-teman yang belum melihat videonya silakan ditonton supaya Anda tahu pokok persoalannya. Dan sebelum kita lanjut, ayo like dulu video ini, bantu share video ini sehingga apa yang teman-teman dengar, apa yang teman-teman tahu, orang lain juga dengar dan tahu. Bagi yang belum subscribe channel Kanuru, ayo diseruduk dulu tombol merahnya. Baik, menyambung kembali si Brutin tadi. Sekali lagi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, teroris tidak akan pernah hilang selama amanat agung masih ada dalam Biblos. Dan amanat agung diimani, lalu diwujudkan dengan segala cara, bahkan dengan segala kekuatan yang mereka miliki, seperti negara-negara oten, sehingga negara-negara yang lain pun dijadikan sebagai ladang ya untuk mempraktekkan amanat agung, mengadu domba, membunuh, membinasakan. Terus sekali lagi tercipta kedamaian ini jika amanat agung boleh dilenyapkan atau dihapuskan dari Biblos. Karena ini adalah ajaran sesat, ajaran iblis laknatullah yang tidak perlu diikuti oleh manusia. Senggol dong, Brodin. Baik. Senggol dong bro. Ya, sekarang kita akan terus senggol Agustan ini sampai yang lain juga turut tersenggol atas apa yang diperbuatnya. Baik, ya sekarang kita coba lihat amanat agung yang dituduh oleh Agustan ini sebagai ajaran iblis. Benarkah amanat agung itu adalah seperti yang dikatakan menjadi penyebab terjadinya peperangan, adu domba, pembunuhan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Agustan yang merupakan ajaran iblis. Nah, teman-teman kita cek ya. Amanat agung itu paling umum dikenal di dalam Matius 28. Di dalam Matius 28 ayat yang mulai dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20 ini memuat tentang tentang amanat agung yang dibahas oleh Agustan ini. Kita baca ya teman-teman. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Woi, Agustan, kau lihat di sini ya. Kau barangkali tidak setuju atau tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, di ayat ini sudah menjelaskan, menegaskan bahwa Yesus itu benar-benar adalah Tuhan. Di sini Anda bisa lihat bahwa murid-murid itu ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Nah, dan mungkin Anda berkata, wah, ya, memang sudah terbiasa kok dalam budaya ada sujud sungkem dan lain sebagainya. Tunggu dulu, kita akan lihat ayat selanjutnya. Ya, Yesus di sini dia disembah, padahal dia bukan raja dalam status sosial pada masa itu, dia bukan raja. Dia hanya guru. Sebagaimana yang dianggap oleh banyak orang, dia hanya guru. Tetapi
murid-murid ini datang dan menyembah dia. Namun meskipun begitu ada beberapa orang yang ragu-ragu, biasa di mana-mana pasti ada orang yang ragu-ragu. Di ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, dia mendekati murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Di sini yang berkata Tuhan Yesus. Ada Muslim yang berkata Yesus itu hanya berkuasa masa hidupnya, dia hanya berkarya pada masa hidupnya di bangsa Israel. Tetapi di ayat ini Tuhan Yesus mendeklarasikan bahwa dia berkuasa di sorga dan di bumi. Dia tidak berkata dia hanya berkuasa pada masa dia hidup di Israel, tidak. Tapi dia berkata dia punya kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, karena Yesus itu berkuasa, maka dia memberikan mandat, dia memberikan amanat agung atau sebuah pesan, sebuah perintah. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tapi bagi Agustan, ayat ini adalah ayat iblis, laknatullah katanya. Ya, coba kita dengarkan lagi. Kita dengarkan baik-baik. Silakan teman-teman simak baik-baik. Menyambung kembali si Brutin tadi. Sekali lagi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, teroris tidak akan pernah hilang selama amanat agung masih ada dalam Biblos. Teroris tidak akan pernah hilang selama amanat agung masih ada dalam Biblos. Artinya menyebabkan teroris masih ada, itu adalah karena ada amanat agung. Artinya di sini dalam implikasi dari pernyataan Agustan adalah dia tahu persis teroris itu masih tetap akan ada. Kenapa dia tahu? Ya, kemungkinan besar dia bagian dari teroris itu. Dia berkelompok bersama dengan teroris itu. Sehingga dia tahu alasan mereka mengapa masih tetap ada sampai hari ini. Tolong Densus 88 ciduk orang ini. Dia sudah secara terbuka membuka identitasnya. Dan amanat agung diimani, lalu diwujudkan dengan segala cara, bahkan dengan segala kekuatan yang mereka miliki, seperti negara-negara OTAN, sehingga negara-negara yang lain pun dijadikan sebagai ladang ya untuk mempraktekkan amanat agung, mengadu domba, membunuh, membinasakan. Terus menurut Agustan, pengimplementasian atau penerapan dari amanat agung adalah dipakai di negara-negara, dipakai oleh negara-negara OTAN untuk melakukan adu domba, membunuh, dan membinasakan. Nah, Anda sudah lihat tadi di dalam ayat itu sama sekali tidak berbicara tentang membunuh dan membinasakan. Di sini justru berbicara tentang pesan-pesan agar semua umat diajarkan ajaran Tuhan Yesus, agar mereka menjadi murid Tuhan Yesus. Tetapi bagi Agustan, ini adalah apa? Kita dengarkan baik-baik. Sekali lagi tercipta kedamaian ini jika amanat agung boleh dilenyapkan atau dihapuskan dari Biblos. Karena ini adalah ajaran sesat, ajaran iblis laknatullah yang tidak perlu diikuti oleh manusia. Bagi Agustan, ajaran amanat agung ini adalah ajaran... Baik, menyambung kembali si Brutin tadi. Baik, menyambung kembali. Bagi Agustan, ajaran amanat agung ini adalah ajaran iblis laknatullah yang tidak patut diikuti. Nah, kalau kita mengurai maksud dari kalimat ini, yang dimaksud iblis laknatullah itu adalah Yesus. Karena yang mengajarkan amanat agung di sini adalah Yesus. Anda perhatikan, saya bukan kompor-kompor ini.
Augustine dengan jelas mengatakan bahwa yang mengajarkan amanat agung ini adalah iblis. Dan iblis itu menurut Augustine adalah Yesus. Tapi masalahnya adalah, apakah iblis punya pengajaran seperti ini? Kita lihat di sini. Apakah iblis mengajarkan seperti ini? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bagi Augustine yang mengajarkan ini adalah iblis. Tapi apakah hasil output dari pengajaran ini nantinya adalah mendatangkan kecelakaan, mendatangkan kekacauan, keributan? Oh, ternyata tidak. Oleh karena ketaatan terhadap ayat inilah transformasi terjadi di berbagai belahan dunia. Karena pemberitaan mengenai Injil, pemberitaan mengenai apa yang diperintahkan, diajarkan kepada Yesus, dunia ini berubah total. Ada begitu banyak penjahat, ada begitu banyak pendosa, hidupnya diubahkan oleh karena ajaran Tuhan Yesus. Ya, tapi sekali lagi ingat, si Augustine menuduh bahwa yang mengajarkan ini adalah iblis, dan iblis itu adalah Yesus menurut Augustine. Nah, sekarang kita lihat apa yang diperintahkan oleh Yesus. Benarkah yang diperintahkan oleh Yesus sama seperti yang dipikirkan, dikerjakan, diajarkan oleh iblis? Kita coba lihat. Kita coba lihat teman-teman. Saya menemukan ada 50 ayat Alkitab berbicara tentang kasih dari hati Tuhan kepada umat manusia. Dan kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah ini cocok sesuai dengan ajaran iblis? Ternyata tidak. Ajaran ini sungguh sangat luar biasa, berbicara tentang kasih Tuhan yang begitu besar luar biasa untuk manusia ini. Untuk umat manusia di muka bumi ini. Kita lihat di ayat selanjutnya. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat ini berbicara tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia dan mati menjadi penebus bagi semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Anda lihat di sini, apakah ayat ini, kata-kata ini cocok dengan sifat karakter dari iblis? Ternyata tidak. Masa iya ada iblis yang bicara tentang kasih, bicara tentang pengorbanan? Iblis tidak punya sifat itu, tidak punya karakter itu. Kita lihat lagi, 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Apakah iblis punya ajaran seperti ini? Ajaran untuk mengasihi seorang akan yang lain? Iblis tidak punya pengajaran seperti ini. Iblis menyuruh untuk membunuh, untuk membinasakan. Ya, iblis suka untuk menipu. Iblis juga mengajarkan, tidak apa-apa kau mencuri, asalkan kau mencuri dalam keadaan engkau percaya kepadaku. Ya, tapi di sini iblis tidak, di dalam ayat ini sama sekali tidak berbicara atau tidak memiliki ciri pengajaran dari si iblis. Tidak. Kita lihat lagi Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oh, ayat ini Anda tidak temukan di buku manapun, di kitab manapun. Hanya ada di dalam Alkitab yang dituduh oleh Augustine sebagai ajaran iblis. Ya.
Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan melimpah kasih dan setia. Ayat ini Anda tidak temukan di Al-Quran, di kitab Weda, di kitab manapun. Hanya ada di dalam Alkitab yang dituduh oleh Agustan sebagai kitab tempat ajaran iblis laknatullah. Apakah ini ajaran iblis? Ternyata tidak. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Apakah iblis punya pengajaran seperti ini? Lakukan segala sesuatu dalam kasih? Tidak, iblis tidak mengajarkan seperti ini. Yohanes 13 ayat 34, 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini adalah ajaran dari Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Anda tidak temukan di dalam buku motivator manapun. Anda tidak temukan dalam kitab manapun. Hanya ada di dalam Alkitab yang dituduh oleh Agustan sebagai ajaran iblis. Ya. Dan silakan bagi teman-teman saya, saudara-saudari saya, umat muslim yang menyaksikan siaran ini, coba cek di dalam Al-Quranmu, apakah ada ayat-ayat senada seperti ini. Coba dicek. Tolong cek dulu dalam Al-Quran. Apakah Anda temukan ayat-ayat seperti ini? Ini adalah ayat berbicara tentang ajaran Tuhan Yesus yang dituduh oleh si Agustan sebagai iblis yang memberikan amanat agung. Anda lihat di sini, ini ajaran Tuhan Yesus. Aku memberi perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Anda tidak temukan di dalam kitabmu, di kitab Quran tidak ada ayat ini. Meskipun Anda juga menulis tentang Isa di sana, tetapi ajaran Isa mengenai bagian ini Anda tidak temukan di sana. Anda hanya bangga dan mengatakan kalian mengikuti ajaran Isa. Karena Isa itu sunat, karena Isa itu ketika mati menggunakan kain kafan, karena Isa itu ketika sembahyang, ketika berdoa dia sujud. Kalian hanya bangga mengenai bagian itu, tetapi kalian tidak tahu sesungguhnya inti pengajaran daripada Yesus yang berbicara tentang kasih untuk kita, untuk semua orang yang percaya kepadanya harus hidup saling mengasihi. Dan Anda tahu, karena ajaran inilah dunia ini berubah. Karena ajaran inilah banyak komunitas, banyak orang hidupnya diubahkan. Karena mengimani, meyakini pengajaran Tuhan Yesus. Pengajaran Tuhan Yesus telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa untuk peradaban ini. Makanya sampai sekarang aku belum pernah melihat ada orang Kristen yang bom masjid, ada orang Kristen yang penggal kepala orang, dan dengan berteriak, haleluya, puji Tuhan Yesus, maha besar Tuhan Yesus. Apalagi, senggol dong, sambil dengan tangan, gaya tangan menggorok leher. Saya belum pernah lihat, ya, saya belum pernah lihat ada orang Kristen yang karena mengimani, karena mengikuti perkataan Tuhan Yesus, lalu pergi mencelakakan hidup orang lain. Tidak pernah. Anda lihat sendiri, ini ajarannya bicara tentang kasih kok. Dia tidak berbicara pada bagian ini, dia tidak berkata, pergilah. Karena aku telah memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, paksalah semua bangsa, paksalah semua orang, kejarlah semua orang, kondisikan mereka dengan syarat-syarat yang berat, agar semua orang menjadi muridku. Ayat ini tidak berbunyi demikian. Tuhan Yesus tidak berkata, angkatlah pedangmu, paksa mereka. Bagi mereka yang menolak ajaranku, bagi mereka yang tidak mau menjadi muridku, bagi mereka yang tidak mau dibaptis, penggallah, bunuhlah, bantailah, sudutkan mereka, dan paksa mereka untuk membayar pajak, memberikan pajak, sampai mereka tunduk kepadaku. Tidak ada seperti itu. Ayat ini tidak berbicara demikian.
Tuhan Yesus justru mengajarkan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Tidak ada tambahan lagi di sini. Ya. Baptislah, ini jadikan murid. Bukan bukan jadikan mereka Kristen, bukan. Bukan jadikan mereka menjadi orang gereja, bukan. Tapi jadikan mereka murid Kristus. Nah, walaupun meskipun setelah itu menjadi murid Kristus dan harus berkomunitas di dalam gereja, ya itu dampak daripada mereka menjadi murid. Tapi tidak ada perintah di sini untuk memaksa orang harus menjadi murid Kristus dengan pedang atau dengan syarat harus bayar pajak atau dengan syarat mereka harus tunduk. Tidak ada. Dan silakan bandingkan dengan ajaran-ajaran dakwah di dalam kitabmu sendiri. Silakan, ya. Dalam surah 9 ayat 29 itu berbicara tentang dakwah di sana. Coba teman-teman muslim bandingkan ayat-ayat dakwah yang ada di Alkitab dengan di Al-Quran. Kita lihat ajaran Tuhan Yesus lainnya yang dituduh oleh Agustan sebagai ajaran iblis laknatullah. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini ajaran Yesus. Jikalau Muslim mengasihi Yesus, seharusnya Muslim menuruti segala perintahnya Yesus. Apa perintahnya Yesus? Kalian harusnya menjadi murid. Di sini Yesus mau semua bangsa murid. Entah bangsa Madura, bangsa Padang, bangsa Bugis, bangsa Sunda, bangsa apa lagi? Bangsa Betawi, suku apa saja, ya, semuanya harus menjadi murid Yesus. Bukan hanya orang Israel, bukan hanya orang Yahudi, sebagaimana yang dituduhkan oleh Muslim selama ini adalah ajaran Yesus hanya berlaku di Israel pada zaman dia masih hidup. Tapi tidak, di sini melampaui masa, tahun, melampaui tempat, lokasi, geografis, melampaui suku bangsa. Semua harus menjadi murid Yesus. Apakah teman-teman Muslim yang selama ini mengaku mereka mentaati Yesus, mengikuti Yesus, siap menjadi murid Yesus? Kalau Anda siap, maka Anda harusnya dibaptis. Karena ini tanda bahwa Anda adalah murid Yesus. Saya berharap setelah ini banyak Muslim yang selama ini mengklaim diri bahwa mereka telah mengikuti Yesus, mengikuti ajaran Yesus, beramai-ramai minta pendeta untuk mereka segera dibaptis. Ngimpi lo, ya kan? Saya berharap kalau memang benar Anda mengikuti ajaran Yesus, maka Anda harusnya dibaptis. Anda harusnya menjadi murid. Dan Anda juga harusnya mentaati ajaran Yesus yang selanjutnya adalah Anda mengajarkan. Ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Termasuk untuk pergi memberitakan Injil. Jadi kalau teman-teman Muslim mengaku, mengklaim diri bahwa kalian mentaati ajaran Yesus, seharusnya kalian juga memberitakan Injil. Membaptis orang sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus. Karena ini yang dia katakan, kalau kita sudah jadi muridnya dan harus mengajarkan segala yang diajarkan, segala sesuatu yang diperintahkan, maka teman-teman Muslim sudah otomatis mentaati amanat agung ini untuk menjadi pemberita Injil. Sinandar itu harusnya sudah memuridkan banyak orang sesuai dengan ajaran Yesus dan membaptis banyak orang. By the way, sudah berapa orang yang dibaptis oleh Nandar yang mengaku sebagai evangelis, sebagai penginjil yang memuridkan, membawa orang ke dalam kerajaan Allah katanya. Nah, ajaran Yesus lainnya kita lihat ya, kita lihat. Nah, kita lihat ayat tentang kasih yang lainnya yang ada dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ini ajaran dari murid Yesus ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.
Ini adalah kesaksian, tulisan dari muridnya Yesus. Kalau Yesus itu adalah iblis, menurut Agustan, tidak mungkin murid-muridnya punya pengajaran seindah, semanis seperti ini. Luar biasa sekali Anda perhatikan ayat ini. Ya, murid-muridnya mengajarkan, mari ini selaras dengan ajaran Yesus seperti yang kita lihat di ayat-ayat sebelumnya tadi. Marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Anda lihat, kasih itu berasal dari Allah. Itu bukan berasal dari manusia, tapi berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, orang yang sanggup, yang sungguh-sungguh mengasihi dengan tulus, katanya orang itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Wow, luar biasa sekali ya. Kalau kita sanggup mengasihi, berarti kita itu adalah lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sebaliknya dari ayat ini adalah, kalau kita membenci orang, seperti yang dilakukan oleh Agustan yang menunjukkan kebenciannya begitu besar, maka orang itu jelas tidak lahir dari Allah dan tidak mengenal Allah. Wow, dahsyat pengajaran ini teman-teman. Mana tepuk tangannya jemaat Tuhan. Oh, dahsyat ayat ini ya. Dahsyat ayat ini teman-teman ya. Jadi Agustan jelas di sini perbedaan ajaran iblis dan ajaran Tuhan. Agustan Anda lihat ya. Iblis mengajarkan untuk membenci dan membunuh, tetapi ajaran dari Tuhan adalah mengajarkan untuk mengasihi. Dan orang yang sanggup mengasihi, dikatakan di dalam ayat ini, dia lahir dari Allah dan dia mengenal Allah. Wow, dahsyat. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Wow, dahsyat. This is the golden rule. Betul kata sahabat saya ini, Bahtera Tarigan. Ini adalah pengajaran yang luar biasa. The golden rule. Aturan emas. Wah, kalau diterjemahkan secara lurus ya. Ini aturan yang tidak Anda temukan di Quranmu. Anda tidak temukan di kitab mana. Hanya ada di dalam Alkitab yang Anda tuduh sebagai kitab ajaran iblis. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Dahsyat ayat ini. Anda tidak temukan di kitab manapun. Ajaran dari murid Yesus lainnya dalam tulisan Paulus di Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Anda selama ini menuduh Paulus itu orang munafik, Paulus itu adalah penjahat. Tapi Anda lihat, Paulus mengajarkan ini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Tidak boleh pura-pura mengasihi. Mengasihi seseorang untuk mendapatkan pahala. Itu pura-pura namanya. Pura-pura namanya. Ya. Jadi Anda berbaik hati kepada orang, ternyata tujuannya supaya dapat pahala. Itu namanya pura-pura. Ya. Berbuat baik, lalu nanti diumumkan, wah, bikin pemberitaannya, foto selfie, seperti yang dilakukan oleh banyak YouTuber yang sekarang lagi ditangkap itu ya. Mereka bagi-bagi duit sambil divideokan, dibikinkan konten, lalu diberitakan, wah, dermawan sekali. Lalu dengan sombong ia berkata, kalau Tuhan mau bikin saya miskin, saya buat baik lagi. Lalu saya sombong lagi. Kemudian Tuhan mau bikin miskin, saya buat baik lagi, beramal lagi. Akhirnya Tuhan menjadi bingung, tidak tahu bagaimana caranya untuk membuat saya miskin. Dan sekarang akhirnya Tuhan betul-betul miskinkan. Ya, ajaran Paulus adalah jauhilah kasih yang pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Anda lihat di sini. Ini ajaran Tuhan Yesus loh. Ya, ajaran dari murid Tuhan Yesus. Salah satunya ajaran dari Paulus yang selama ini difitnah oleh para polemikus muslim. Ya. Kita lihat 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Anda tidak temukan di dalam kitabmu bagian ayat-ayat seperti ini. Hanya ada di dalam Alkitab kami yang dituduh sebagai ajaran iblis. Yohanes 4 ayat 18 sampai 19. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Lagi-lagi ayat ini berbicara tentang tidak boleh takut karena di dalam kasih tidak boleh ada ketakutan. Kita lihat ayat lainnya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau bersorak-sorai. Ayat ini lagi-lagi Anda tidak temukan dalam kitab manapun, hanya ada di dalam Alkitab. Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Luar biasa teman-teman. Semakin kita membaca Alkitab, sikap hati, sikap hidup kita semakin diperbarui, dibersihkan. Saya yakin kalau orang baca Alkitab, pandangan hidupnya berubah, arah tujuannya berubah. Karena dia menemukan pengajaran seperti ini. Tidak mungkin orang membaca Alkitab dengan ayat-ayat seperti ini, setelah ini menjadi beringas, menjadi jahat. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sekali lagi saya katakan, tidak pernah ada teroris yang melakukan tindakan terorisme dari kekristenan dengan menggunakan ayat-ayat seperti ini. Ini bertolak belakang dan itu sangat absurd. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Kalau bacaannya seperti ini lalu kemudian bertindak, melakukan tindakan-tindakan yang keji. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Lagi-lagi ini adalah ajaran dari Tuhan Yesus yang diteruskan oleh murid-muridnya. Ini semua selaras, searah dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Lagi-lagi ayat ini Anda tidak temukan di dalam kitab manapun. Orang Kristen dituntut untuk mengasihi musuhmu. Berbeda dengan ajaran agama-agama dunia. Kalau junjungannya dihina, dinista, tebas, penggal, bunuh. Itu ajaran dunia. Tapi ajaran Tuhan Yesus mengatakan kasihilah musuhmu. Saya pernah dengar siapa itu dalam room diskusi Zoom. Seorang penanya kebetulan dia dari beragama Islam. Dia katakan kalau nabiku dihina, dihujat, orang itu saya penggal kepalanya, saya bunuh dia. Ajaran itu tidak ada di dalam Alkitab, kawan. Meskipun Alkitab ini dituduh oleh Augustan sebagai ajaran iblis, tapi tidak ada ajaran seperti itu. Kalau Tuhanmu dihujat, kalau ada musuhmu, bunuhlah mereka. Tidak. Ternyata Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Kepada siapa? Kepada musuh. Waduh. Patutlah banyak orang Kristen sudah digusur sana sini. Masih juga terus berbuat baik dengan tetangga kiri kanan yang Muslim. Sudah dipersulit bangun gereja, masih juga mereka terus berbuat baik. Kenapa?
Karena ajaran dari Tuhan Yesus. Apalagi pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Hei, takut aku membaca ayat ini teman-teman. Takut aku membaca ayat ini nih. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Kalau ada yang pinjam, jangan kau harapkan balasan, kata Tuhan Yesus. Aduh tuh, here, bagaimana sudah nih? Kalau banyak yang datang pinjam dengan kita, baru kita tidak pergi minta lagi. Ini nih. Ini tidak ada ajaran ini di kitab manapun. Ya. Dan imbalannya bagi orang yang melakukan hal ini adalah apa? Upamu besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Oh, dahsyat sekali teman-teman. Dahsyat sekali ya. Kalau orang itu berbuat baik, mengasihi musuhnya, berbuat baik kepada mereka dan meminjamkan tanpa mengharapkan balasan, upahnya katanya adalah kamu menjadi, upahnya sangat besar. Kamu menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, di mana engkau menjadi orang yang paling kaya daripada yang kaya di dunia ini, karena engkau anak yang maha tinggi, engkau punya segalanya, engkau tidak berkekurangan, hidupmu dijamin oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Udah mirip dengan Pak Gilbert belum cara khotbah saya ini. Ya, sebab ia baik terhadap yang tidak tahu berterima kasih. Anda lihat, ini dia dasarnya teman-teman. Mengapa orang Kristen harus berbuat baik? Karena Tuhan yang kami sembah, yang kita sembah itu adalah Dia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Wow, banyak orang Kristen yang tidak tahu berterima kasih. Banyak non-Kristen yang tidak tahu berterima kasih. Tapi Tuhan tetap menurunkan hujan. Tuhan tetap memberikan matahari bersinar tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Tuhan tetap mencukupkan makan minum kebutuhan oksigen. Tuhan tetap memelihara dan kesehatan. Tuhan tetap baik. Meskipun kita ini manusia tidak tahu berterima kasih, tapi Tuhan tetap baik, saudaraku. Ya, Tuhan baik terhadap orang-orang jahat. Tuhan tetap baik. Inilah alasannya mengapa orang yang percaya kepada Tuhan, yang punya ajaran seperti ini, harus mengedepankan kasih, mengasihi musuh, dan berbuat baik kepada mereka. Aduh, berat ajaran ini teman-teman. Terus terang aku mau katakan ajaran ini berat. Berat, tidak mudah teman-teman. Memang mudah kita membacanya. Aku membacanya seperti ini. Tapi mengetuk pintu hati saya. Sanggupkah saya menerapkan hal ini teman-teman? Ya, beban untuk ajaran ini besar sekali kawanku. Tidak mudah untuk menerapkan ajaran Yesus. Tidak semudah yang kau kira ajaran Yesus itu hanya sebatas tentang potong ujung kulup. Ketawa aku dengan mengingat kalau teman-teman muslim mengatakan ajaran Yesus itu adalah tidak boleh makan babi, potong ujung kulup, nanti kalau mati tidak harus dikafani, kalau berdoa harus sujud. Begitu mudahkah ajaran Yesus? Tidak semudah itu, Ferguson. Ini dia ajaran Yesus ini, Ferguson. Ajaran Yesus adalah kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka, kepada musuhmu. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Sanggupkah engkau melakukan ajaran ini, saudaraku? Termasuk juga kepada orang Kristen. Sanggupkah kita menerapkan ajaran ini? Ya, aduh, tidak semudah kita membacanya teman-teman. Tidak mudah. Orang pinjam uang kita 100.000 aja. Waduh, kalau nggak dibalikin udah muat di medsos. Woi, yang pinjam uang saya tolong dikembalikan. Buka aib di medsos. Buka aib di medsos gara-gara uangnya nggak dikembalikan. Karena dipinjam nggak dikembalikan. Akhirnya buka-buka aib. Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu. Tuhan Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka apa? Ajaran Yesus, maka ganjaran upahmu adalah besar.
upahmu besar. Yang katakan ini Tuhan, pemilik kuasa di sorga dan di bumi. Dia berkata upahmu besar. Dan dia katakan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kita menjadi anak Allah yang maha tinggi. Dahsyat pengajaran ini teman-teman. Ya, dahsyat. Engkau sekali lagi tidak temukan ajaran ini teman-teman di kitab manapun. Hanya ada di dalam ajaran Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saya mengatakan tidak mungkin ayat seperti ini ajaran iblis. Tidak mungkin ayat seperti ini adalah ajaran iblis laknatullah. Tidak mungkin. Iblis mengajarkan untuk membunuh, membinasakan, untuk mencuri, untuk berzina, untuk memuaskan segala hasrat nafsu. Iblis mempromosikan nafsu duniawi, nafsu kedagingan. Tetapi Allah yang benar, Tuhan yang hidup, mengajarkan kekudusan hidup, mengajarkan kasih, mengajarkan pengampunan, mengajarkan pengajaran-pengajaran yang melampaui pengajaran-pengajaran dunia. Ya, kalau pengajaran dunia mengatakan, apalagi yang kita dapatkan di surga, di bumi kita tahan-tahan, di surga lah kita puas-puaskan. Itu ajaran dunia. Tapi ajaran Tuhan mengajarkan untuk penguasaan diri, mengajarkan untuk kekudusan hidup. Itu ajaran Tuhan yang benar. Ajaran Tuhan yang benar mengajarkan untuk saling mengasihi. Ya, jelas ini adalah ajaran Tuhan yang sungguh luar biasa, saudaraku. Aduh, Agustan, semoga kau masih punya iman, masih punya hati nurani, masih punya keberanian. Dan semoga Roh Kudus bekerja dalam hatimu untuk engkau melepaskan, membebaskan diri dari kepahitan. Kalau selama ini engkau kepahitan terhadap kekristenan, terhadap orang Kristen, terhadap hamba Tuhan, terhadap gereja, semoga oleh kemurahan hati Tuhan, engkau dibebaskan dari sakit hati, dari kepahitan. Sehingga engkau tidak terjebak dalam kebencian, dalam akar dosa, dalam lingkaran setan yang semakin membelenggu, menarikmu ke bawah, dan membawamu ke lubang penyiksaan, ke tempat penghakiman terakhir, di mana engkau tidak punya kesempatan lagi untuk melihat, menyembah Tuhan yang benar, menyembah Sang Kristus yang punya pengajaran sedemikian indah ini. Agustan, bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Terima kasih untuk teman-teman sahabat Kanuru dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran ini. Tolong bantu like video ini supaya video ini makin tersebar ke banyak pendengar. Kita akan terus pakai video Agustan ini untuk membongkar data-data di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa ajaran Tuhan Yesus, ajaran Kristen, bukanlah ajaran iblis. Dan terima kasih melalui siaran ini saya juga ucapkan terima kasih banyak untuk saudara sahabat Kanuru dimanapun Anda berada yang telah mendukung Kanuru dalam pembangunan rumah singgah. Progres pembangunan masih terus berjalan dan saya yakin dan percaya apa yang Tuhan mulai melalui pelayanan Kanuru, Tuhan juga akan tunaikan, selesaikan tepat pada waktunya. Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang terus menyaksikan siaran di Kanuru, ikut berkomentar, memberikan like. Semoga apa yang kita lakukan ini dalam arah untuk kita memenangkan banyak jiwa, menjadikan sebuah bangsa murid Kristus. Semoga ini terwujud melalui pelayanan kita. Saya yakin dan percaya di luar sana ada orang-orang yang suci hatinya, ada orang-orang yang murni hatinya sedang mencari kebenaran yang sesungguhnya. Mereka menyimak, mereka belajar, mereka membedakan mana pengajaran yang sesungguhnya, mana pengajaran yang datang dari Tuhan, mana pengajaran yang datang dari iblis, mana pengajaran yang melahirkan, yang memproduksi orang-orang yang bermartabat, orang-orang yang berperi kemanusiaan, dengan mana ajaran yang melahirkan, menciptakan manusia-manusia bak seperti robot, melakukan begitu banyak kelaliman, penghakiman jalanan dengan dasar-dasar keyakinan mereka masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam damai sejahtera. Mari terus doakan para hamba Tuhan kita
Bagaimana situasi yang terjadi saat ini. Tuhan sedang memurnikan kita semua. Dan pemurnian itu dimulai dari rumah Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkarya. Memurnikan baik kami para Kristuber, YouTuber Kristen, para hamba Tuhan. Dari gereja Tuhan di hari-hari seperti ini. Kita semua dimurnikan. Supaya kita didapati setia. Ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya. Ia mendapati kita setia. Di mana setiap orang yang percaya kepadanya dengan setia, mereka tetap menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tuhan memberkati. Salam sadar dan doakan untuk Pak MKC. Nanti kasusnya akan diputuskan pada tanggal 6 April. Itu adalah sidang terakhir di mana kasus Pak KC akan ditentukan berapa hukumannya. Kita doakan yang terbaik. Doakan keluarganya, doakan juga kuasa hukum yang terus bekerja. Sekian teman-teman, sampai jumpa di video-video yang lainnya.